Jadi banyak yang gua ngomongin di sini yang belum pernah gua omongin di podcast-podcast lain. Jadi sebenarnya gua sama sekali nggak melek politik sampai di kuliah. Kuliah itu kan gua ke Amerika. Nah justru tuh di sana gua baru kita gali mentoknya politik, gali ini mentoknya politik. Jadi semuanya tuh kayak oh ternyata semuanya tuh akarnya ke sana. Jadi sebenarnya orang-orang muda ini yang kalau mereka bergerak secara akurat itu tuh yang probabilitas bisa bikin dampak tuh lebih gede gitu. Tapi justru mereka yang terisolasi kan. Ada gak sih sekarang lagi hot-hot banget nih isu di Indonesia yang mungkin butuh lebih banyak atensi? No, maraknya itu sih kriminalisasi atas narasi kerugian negara ya. Salah satu fondasi yang harus dibenerin itu adalah cara berpikir untuk kita bisa berdemokrasi, untuk kita bisa hidup dengan benar gitu. Bahwa menjadi pintar tuh bukan menjadi yang si paling sok tahu atau orang nyebelin. Gue percaya quality content akan menemukan bisnis model ya. Dapat 1 miliar pertama kalau untuk gue pribadi itu dari Hai Abigail. Hai Teresa, How are you? good. How are you? I'm good. Thank you banget udah datang jauh-jauh ya ke iya, no sini, problem. ke Jakarta. Nah, Abigail ini kan dikenal sebagai someone yang punya personal branding, punya journey dan juga punya experience mungkin di dunia personal branding, di launching buku juga, co-founder Malaka Books, co-founder Wiwi juga. Ya, banyak ya. Indonesia banyak dan keren banget, makanya kita bawa Abigail ke sini juga untuk sharing her points dan juga her experience. Tapi yang gue penasaran tuh awalnya gimana sih caranya dan gimana sih kenapa lu bisa mau masuk ke mungkin dari Wiwi ya yang ke dunia politik dan mungkin ngomongin tentang politik, sedangkan personal brand orang lain itu kan mungkin mulainya tuh dari hal-hal yang lebih simple gitu. I see. Sebenarnya emang aneh juga sih dan unexpected ya gue masuk ke ranah ngomongin politik lah. Maksudnya gue nggak di politik kan ya, cuman medianya ada membahas politik gitu. Jadi sebenarnya growing up, gue sama sekali nggak melek politik. Keluarga gue juga jarang banget ngomongin politik. Gue datang dari keluarga yang lebih ke profesional atau bahkan keluarga gue banyak yang di gereja. Terus habis itu juga ya bener-bener nggak ngomongin soal politik. Gue juga nggak aware soal politik sama sekali sampai di kuliah. Menariknya ya kuliah itu kan gue ke Amerika. Nah justru tuh di sana gue baru ngeh gitu. Kenapa? Karena mungkin dan gini loh, menurut gue climate orang muda pas gue tumbuh besar dulu sama sekarang itu beda banget gitu. Kalau sekarang tuh menurut gue dengan social media segala tuh udah apa ya, awareness-nya tuh udah susah banget untuk lu nggak tahu apa-apa gitu sekarang. Bener. Ya. Tapi dulu kan sosmed belum ada pas gue masih growing up segala. Jadi bener-bener bisa nggak tahu banget tuh bisa gitu. Nah gue nggak tahu apa-apa dan pas gue kuliah, dan ini ya jadi ketahuan ya umur gue ya. Pas gue kuliah tuh masih mainnya Facebook kan. Oke. Jadi Instagram aja tuh masih foto-foto yang pakai filter. Baru muncul ya Instagram ya. Baru muncul, terus yang isinya tuh ya bener-bener kita update soal life. Kita nggak ada tuh content creator di Instagram, apalagi kayak konten-konten politik gitu ya. Instagram story aja dulu kan nggak ada. Terus jadi pas gue ke Amerika ternyata di sana tuh untuk anak kuliahan yang middle class, middle upper class itu tuh tahu soal politik, engaging soal politik, diskusi soal politik, turun demo, itu tuh biasa banget untuk mereka. Whereas di kita kan sebenarnya nggak terlalu ya, maksudnya kayak middle upper tuh biasanya nggak akan ikut demo di Indonesia. Benar. Ya kan. Nah tapi di mereka tuh itu normal gitu. Jadi mereka diskusi, debat apa soal politik tuh normal. Nah itu gue mulai sadar kan. Terus habis itu mereka ya kadang ikut ngomong apa segala. Mereka nanya di Indonesia gimana, dan gue nggak tahu apa-apa kan. Nah di situ gue mulai kayak wah ini nggak bener juga ya. Gue nggak tahu apa-apa soal negara gue. Dan akhirnya semua isu-isu sosial segala tuh yang gue notice ya akhirnya konteksnya tuh dari lensa Amerika gitu. Dan gue sadar ini pasti nggak sama di Indonesia gitu kan. Nah
abis itu juga karena banyak diskusi dan sebagainya, exposure, gue pun sadar bahwa gue tertarik dan secara natural gravitate ke isu-isu sosial emang. Karena emang gue tuh sangat-sangat peduli sama isu lah bisa dibilang gitu ya. Dulu mungkin gue belum terlalu bisa kerucutin apa, sekarang udah lebih bisa. Cuman dari dulu emang selalu ada ketertarikan untuk bahas isu-isu gitu yang lebih dari sekedar isu sosial lah bisa dibilang. Nah, ketika kita bahas soal isu sosial, misalnya tentang pendidikan, misalnya tentang injustice, misalnya tentang kebobrokan sistem atau sebagainya, pasti inevitably akan mentoknya di politik. Iya. Iya kan? Kita gali mentoknya politik, gali ini mentoknya politik. Jadi semuanya tuh kayak, oh ternyata semuanya tuh akarnya ke sana. Nah, akhirnya inevitably pasti kan jadi lebih apa nih politik. Nah, terus ditambah lagi juga nggak bisa dipungkirin pas waktu itu, gotta give credit to where it's due, lagi eranya Jokowi Ahok. Ya, jadi emang climate di Indonesia-nya tuh optimisme soal politiknya lagi besar-besarnya banget. Lagi kayak, wah ternyata bisa ya ada warna politik yang berbeda, masih eranya the new hope lah gitu kan yang waktu itu. Jadi euforianya kerasa sampai gue kesana gitu dari orang tua gue, dari komunitas gue di Indonesia. Nah jadinya tuh pas gue di US udah semakin melek politik, semakin sadar pentingnya politik. Di Indonesia lagi euforia politik, sepertinya akan ada bukan revolusi, kayak reformasi, ada harapan baru. Terus abis itu juga setiap kali gue belajar di sana juga gue ngerasa, oh ini penting banget, bisa banget diaplikasin di Indonesia apa. Jadi kayak emang semuanya tuh udah kayak oke, gue kayaknya mau pulang gitu. Karena gue ngerasa waktu itu di Indonesia lagi ada perubahan nih yang terjadi, lagi ada momentum, lagi ada optimisme yang lagi tinggi-tingginya, and I wanna be a part of that gitu. Ya mungkin sekarang kedengeran naif, cuman maksudnya itulah motivasinya dulu. Nah terus jadinya coba apply di Balai Kota Jakarta Smart City awalnya, dan keterima jadi tenaga ahli di bagian dokumentasi sama konten sosial medianya mereka gitu. Karena emang aku kan ngambil majornya tuh media ya. Oh, di media. Nah aku tuh nggak tahu apa-apa soal politik gitu, yang maksudnya literasi politiknya masih enggak banget lah gitu. Ya tapi abis itu mulai aware, ya udah akhirnya ke sana. Nah di situ makin belajar banyak dong ya tentang realitanya dan sebagainya bla bla bla. Di situ aku sadar bahwa sebagai tenaga ahli yang ada di dalam sistem, aku gak terlalu bisa bikin perubahan apa-apa. Jadinya aku tuh ngerasa emang akan lebih berdampak lah kalau misalnya dari luar gitu. Ya ini long story short gitu. Terus akhirnya long story short juga, gue ada publish buku. Terus dari publish buku itu, ini yang sebelum makanya mikir ya, ada ketemu namanya Faye, dan itu akhirnya jadi co-founder gue di Wiwi. Nah di situ kita sadar waktu tahun 2019-an itu kan ada demo gede ya, soal RKUHP, soal RUU KPK, yang sekarang semuanya udah lolos. Tapi itu gede banget, dan banyak dari komunitas gue, maksudnya anak-anak yang tumbuh besar secara internasional, yang kuliah luar negeri dan sebagainya, which is me, itu kayak, ini demo apaan sih? Ini demo apaan sih? Gak ngerti gitu. Oh waktu itu juga ada Omnibus Law gitu kan, ini apaan sih Omnibus Law apa segala. Mereka nggak paham. Nah tapi at the same time, waktu itu tuh terjadi Black Lives Matter, yang George Floyd di US. Dan mereka semua tuh bersuara untuk Black Lives Matter. Nah jadi gue ngelihat ada keironisan yang dimana komunitas gue nih, anak-anak Indonesia, orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional, mereka justru bersuara tentang isu sosial politik di US, tapi yang di Indonesia sama sekali tidak, dan bahkan mereka nggak ngerti apa-apa. Padahal kan yang lebih akan mempengaruhi hidup mereka adalah yang di Indonesia. Nah artinya ada sebuah asumsi dulu bahwa orang muda Indonesia yang tumbuh besar secara internasional, yang lebih nyaman ngomong bahasa Inggris, yang berprivilege dan sebagainya tuh apatis, nggak peduli sama isu sosial politik Indonesia. Nah tapi ternyata rada nggak bener ya, mereka sebenarnya peduli tentang isu sosial politik, cuman bukan yang di Indonesia gitu. Iya betul. Gue inget tuh 2019 juga, gue waktu itu di US dan orang-orang tuh pada nyuarain Black Lives Matter. Exactly. But I don't know what's happening di Indonesia. Exactly. Gitu. Padahal yang di Indonesia itu yang RKUHP itu kan criminal code kita ya, artinya itu akan mempengaruhi semua orang gitu. Nah jadinya
lalu muncullah sebuah hipotesa bahwa oh mungkin bukannya mereka nggak peduli, tapi mereka nggak paham. Karena susah ngikutinnya nih, jargon-jargon politiknya pusing, bahasa Indonesia mereka kurang bagus, terus berita juga scattered, inaccessible dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada sebuah keironisan bahwa due to their privilege and upbringing and education, justru mereka terisolasi dari isu sosial politik Indonesia. Nah dari situ jadi ya gue sama temen gue pikir yaudah kita bikin WhatsApp Indonesia, Wiwi, yang dimana itu semua bahasa Inggris, kita translate, kita bikin simple supaya target market ini bisa tetap ngikutin, gampang jadi batu loncatan gitu. Nah awalnya iseng doang kan, kita cuma bikin itu, tapi ternyata habis tractionnya naik, jadi ternyata emang ada real hunger and market niche yang emang belum pernah di-serve nih gitu. Iya, dan dari ngelihat mungkin demografiknya ya, berarti ini kan menarik lagi dari orang-orang yang memang mereka international upbringingnya, punya exposure yang internasional. Dengan mereka itu sekarang gara-gara Wiwi jadi punya exposure juga terhadap isu-isu yang ada di Indonesia. Menurut Abigail sendiri tuh seberapa pengaruh atau mungkin ada gak sih perubahan-perubahan yang lo lihat sendiri di middle class dan middle up class yang sudah maksudnya ngelihat dengan isu politik ini, apa sih mungkin perubahan yang mereka itu bisa bawa sebenarnya? Iya, jadi salah satu alasan juga kenapa kita mau target spesifik demografi ini itu karena secara sebenarnya kalau dipikiran justru mereka yang punya sumber daya dan akses. Sumber daya itu nggak cuma duit ya, tapi juga waktu untuk volunteering, duit untuk donasi. Abis itu mereka juga yang punya kapasitas mungkin karena mereka yang udah bisa berhasil nimba ilmu kemana-mana untuk bisa diaplikasiin, dan mereka juga masih punya tenaga, masih muda. Mereka punya akses, mungkin itu keluarga mereka, om mereka, opung mereka, sahabat network keluarga mereka itu adalah yang policy maker, itu adalah DPR, itu adalah yang punya perusahaan dan sebagainya. Jadi sebenarnya orang-orang muda ini yang kalau mereka bergerak secara akurat, itu tuh yang probabilitas bisa bikin dampak tuh lebih gede gitu. Tapi justru mereka yang terisolasi kan. Nah jadi ini adalah sebuah keironisan gitu. Nah makanya emang Wiwi berusaha di situ, dan itu kan tadi sebuah hipotesa, dan menurut aku dari antusiasme dan engagement kita selama ini sama our audience, menurut aku hipotesanya lumayan tepat gitu ya. Dan sekarang juga aku bisa lihat, kalau misalnya kita lihat climate social media sekarang kan udah banyak ya sekarang akun-akun tentang politik, terus juga bahkan yang bahasa Inggris juga udah bukan cuma Wiwi lagi, udah lebih banyak gitu. Jadi I do see it as a positive ripple effect sih, karena dulu tuh kita mulai sendirian banget. Dan dulu juga kita yang salah satu yang pertama yang masukin meme juga ke carousel kita, pasti sekarang udah banyak yang pakai meme apa segala. Jadi kita ngeliat oke, ini ada dampaknya nih, ada dampaknya. Terus kita juga salah satu dampaknya aku ukur tuh kalau kita udah mulai masuk ke apa, dijadiin meme atau dijadiin kayak dalam everyday conversation. Aku pernah lihat ada yang ngomong bla 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 bla, terus kayak iya semenjak gara-gara ada Wiwi nih sekarang banyak anak-anak privilege yang mikir kalau misalnya mereka ngomongin politik tuh keren ya apa begitu. Jadi sebenarnya sebagai dinyinyirin ya, maksudnya kayak jadi performative apa ya. Terus abis itu ada juga yang kayak starter kit orang privilege yang pengen sok-sok melek politik, terus ada Wiwi-nya gitu. Nah itu jadi kayak Iya benar. Tapi gue tuh seneng ngeliat itu, artinya oh kayaknya ini bisa jadi ukuran dampak gitu yang bahwa emang kita nyampe lah ke target audience. Dan beberapa kali juga aku ketemu sama our audience apa segala tuh kayak tepat emang yang bilang gue suka banget gue ngikutin konten lu, itu tuh emang that's who I wanna target gitu. Dan jadinya emang I think ada lah dampaknya. Gue pengen balik lagi ke isu sedikit ya, karena lu yang mungkin udah pernah di US dan itu juga udah ngebangun Wiwi, udah sangat familiar dengan isu-isu politik yang memang ada di Indonesia. Ada gak sih mungkin perbedaan dan persamaan dari isu global ataupun isu US gitu yang sekarang ataupun yang dulu terjadi dengan isu yang ada di Indonesia yang mungkin bisa di-solve dengan policy-policy tertentu? Pastinya ada yang maksudnya kayak secara garis besar tuh mirip-mirip ya. Tapi I would say
it was, kita jangan pernah copy paste policy dari negara lain plek-plekan sih. Karena udah banyak case study-nya yang akhirnya malah timbul lebih banyak unintended consequence dibanding memecahkan masalah itu gitu di Indonesia. Jadi maksudnya gini, bisa jadi masalahnya sama, yaitu misalnya anak-anak nih sekarang terlalu reliant sama AI gitu misalnya, atau korupsi gitu. Ya sebenarnya big picture-nya tuh pasti masalah yang dihadapin tuh ada gitu garis besarnya. Nah tapi kan gimana, policy apa yang tepat untuk mengintervensi di negara Indonesia itu harus take into account banyak hal yang sangat-sangat kontekstual kan. Yang kayak misalnya kultur orang Indonesia tuh kayak gimana sih. Misalnya kalau reliant on AI gitu. Penetrasi teknologi tuh gimana di Indonesia. Terus habit belajarnya anak-anak gimana. Terus abis itu juga orang tua di rumah tuh biasanya relationship ke anaknya kayak gimana. Terus abis itu juga tingkat kepercayaan publik ke institusi, ke government gimana. Bisakah government mengimplementasi? Soalnya most of the time yang I find itu tuh isu, kalau terjadi isu tuh bukan masalah kita nggak ada polisinya. Polisinya ada gitu. Cuman nggak ada yang implementasiin dan nggak ada yang monitor gitu kan. Nah jadi itu resources kita ada seberapa banyak, kan kita nggak, semua negara kan tingkat kekayaannya beda-beda juga kan gitu. Jadi menurut aku sih yang terpenting emang it is important to benchmark to other countries, tapi ultimately kita harus tailor dan contextualize itu ke Indonesia ya, dan jangan pernah copy paste in my opinion. Iya, benar. Kalau mau copy paste pun ya jangan pernah copy paste, tapi kalau mau studi banding pun tuh harusnya ke kultur yang mirip gitu ya. Maksudnya kalau misalnya soal edukasi gitu, in my opinion kita belajarlah mungkin lebih ke yang kayak India gitu, dari jangan belajar tiba-tiba ke Switzerland, kayak beda banget kulturnya gitu kan. Jadi kalau tiba-tiba kita ambil dari Finland gitu kurikulum belajar ya, kita ceplokin ke Indonesia, pasti akan banyak unintended consequence yang nggak kepikiran gitu, karena ya kita kulturnya sangat beda dan level cognitive skill-nya juga beda. Parents anggap pelajaran itu prioritas nomor 1, 2, atau 3 beda. Jadi kayak pasti ada banyak yang nggak cocok gitu. Karena balik lagi ada, mungkin sekarang juga lagi marak banget anak-anak itu nggak, mungkin dibatasin juga penggunaan sosial medianya. Seperti di Australia mereka juga sudah membataskan penggunaan sosial media, nggak boleh di bawah anak umur 15 atau 16 tahun itu tidak boleh menggunakan. Dan memang mendengar juga kabarnya kalau itu juga akan diimplementasikan ke Indonesia gitu, yang sudah diimplementasikan. Tapi memang implementasinya seperti apa dan lain-lain itu yang memang kita masih belum melihat secara langsung gitu ya, kalau misalnya dari orang-orang yang biasa atau yang awam. Tapi balik lagi ke isu mungkin di luar perbandingan antara Amerika dan juga Indonesia ataupun negara lain, ada gak sih sekarang yang Abigail tuh lagi ngelihat banget, lagi hot-hot banget nih isu di Indonesia yang mungkin butuh lebih banyak atensi? No. Kalau aku pribadi ya, aku sih ngelihat yang lagi bahaya banget, bukan ya lagi itu ya, maraknya itu sih kriminalisasi atas narasi kerugian negara ya, ke profesional yang sebenarnya yang mereka lakuin itu kan sebenarnya resiko bisnis, tapi dicap merugikan negara gitu. Soalnya kan kayak salah satu contoh kasus kayak ada yang dia approve investasi ke sebuah startupnya habis itu gagal. Tapi karena dia approve ke startupnya gagal, dianggap itu dia merugikan negara. Padahal kan maksudnya emang ada resiko investment ya. Iya, betul. Itu kan seharusnya diproteksi oleh business judgment rule gitu. Nah tapi terkadang kalau misalnya berhubungan sama pemerintah, BUMN sebagainya itu di bypass gitu, udah nggak di itu, dan dicap itu sebagai merugikan negara, dia dipenjara atau dituntut lah gitu. Ada lagi yang lebih absurd lagi, misalnya kayak ya misalnya yang paling rame tuh menurut aku contoh ini Tom Lembong waktu itu kan, yang dia jadi menteri, dia bikin keputusan, terus abis itu beberapa tahun setelahnya dihitung-hitung lagi, dibilang seharusnya negara bisa lebih untung. Nah,
Gap keuntungannya dibilang merugikan negara, dibilang korupsi. Ya, itu kan sebenarnya nggak bisa ya gitu. Kebanyakan dari kita kan ketika kita dengar kata korupsi, pasti yang di pikiran kita tuh nerima suap, meres gitu. Betul. Nah tapi interestingly, data dari ICW itu bilang, Indonesian Corruption Watch, kalau nggak salah tahun 2024 itu 90% dari kasus korupsi yang kita proses di Indonesia itu sebenarnya soal kerugian negara. Bukan soal suap, bukan soal gratifikasi, bukan soal pemerasan gitu. Jadi justru yang jelas-jelas memperkaya diri ini cuma 10%. Nah itu kan maksudnya bukannya menurut aku emang negara ini punya masalah korupsi gitu. Cuman bagaimana kita memberantas korupsi itu apakah efektif? Kalau kita ngejarin profesional-profesional kayak gini ya nggak heran lah yang di BUMN segala nggak berani bikin keputusan apa-apa karena takut itu kan kriminalisasi. Jadi menurut aku kalau kamu tanya aku lagi panas soal apa tuh itu gitu. Dan kasus korupsi sendiri di Indonesia, dan ini aku baru tahu faktanya, berarti 90% itu dari ya yang tadi ya kriminalisasi itu kerugian negara. Nah, tapi maksudnya negara. aku nggak bilang 90% yang terjerat karena pasal kerugian negara itu nggak adil ya. Maksudnya ada juga mungkin yang emang dia merugikan negara, pantes lah gitu. Betul. Nah, tapi kan masalahnya karena pasal kerugian negara ini sangat luas dan multitafsir, dia memungkinkan nih untuk jerat orang-orang yang kayak tadi juga, gitu loh maksudnya, supaya clear. Ya. Dan sekarang nih kalau misalnya dari persepsi masyarakat umum gitu ya, kalau misalnya kita bandingin lagi dengan dulu yang mungkin Abigail yang ada di US dengan kondisi politik yang waktu itu sangat hopeful, saat ini tuh bisa dibilang adalah kebalikannya gitu ya. This is like the trenches gitu, my goodness. Iya bener, kayak gue tuh pas refleksi sedih banget sih. Karena dulu tuh emang nggak tahu ya, kalau ada yang nonton yang masih inget tingkat euforia tahun-tahun itu tuh kayak gila. Bener-bener rasa optimisme, harapannya itu kerasa banget gitu loh. Dan sekarang tuh, ya kebalikan ya benar, rasa pesimisme, sinisismenya tuh kerasa banget juga gitu di orang hari muda. Gitu loh. Iya, jadi I have a lot of thoughts about that sih, cuman it is really sad in my opinion. Dan itu berasa banget, apalagi ketika puncaknya ya kita tahu tahun lalu ketika adanya mungkin seperti demo yang besar-besaran di Agustus itu, dan itu ke bawah juga sampai sekarang. Dan menariknya pun banyak orang-orang tuh jadi kena mental gitu. Mereka melihat berita-berita yang mungkin di sosial media juga, di media, yang menurunkan mereka punya spirit gitu loh. Kok gue gini-gini aja, dan maksudnya dari sisi negara ini atau politik ini dari Indonesia itu tidak membantu gitu loh. So menurut lo what is your opinion on that? Jadi lately gue tuh emang jadi gini kan, I entered this field awalnya dengan goal untuk menyebarkan awareness kan, naikin awareness, ya kan. Karena dulu banyak yang belum aware bahwa politik itu penting gitu, dan menurut gue harus dibikin lebih aware karena kita tinggal di demokrasi yang dimana semua orang harus nyoblos, jadi artinya semua orang harus paham gitu kan. Nah, tapi sekarang yang kayak gue bilang tadi udah rada berubah nih, bahwa threshold awareness itu menurut gue somewhat udah tercapai. Dengan adanya sosial media, susah untuk nggak aware gitu. Jadi lu kalau mau nggak tahu apa-apa tuh harus effort gitu loh. Kayak menghindari spoiler gitu kan, gue harus blok gitu. Jadi kayak nggak lihat sosmed sama sekali gitu benar. ya. Tapi kalau lu di sosmed tuh pasti ada lah, kena lah. Maksudnya kayak pasti keliat lah apa gitu. Jadi level threshold awareness-nya apalagi diakselerasi sama yang kayak lu bilang tadi, dengan demo-demo apa segala tuh orang udah paham gitu. Oke, politik mempengaruhi hidup gua. Sekarang tapi isunya adalah optimismenya itu gitu kan. Jadi gini, menurut gua kan inti dari being aware sama edukasi publik soal politik itu adalah kita pengen masyarakat Indonesia yang lebih berwawasan, yang lebih empowered, yang akhirnya bisa buat keputusan yang lebih baik, yang akhirnya bisa bahkan jadi bagian dari solusi karena mereka udah paham akar masalah, ya kan. Nah, tapi kalau yang sekarang hasilnya adalah
generasi orang muda Indonesia yang terlalu stres, terlalu overwhelmed, terlalu pesimis sampai akhirnya mereka udahlah gue nggak mau ngeliat politik kan, gue blok aja nih semua akunnya. Terus habis itu mereka juga akhirnya cuman bisa nyalahin sana sini, akhirnya sikut-sikutan karena stres. Itu kan justru kita memproduksi sebuah generasi yang sangat tidak produktif ya. Nah jadinya gue selalu ngomong ke tim dan orang-orang yang bisa gue ketemuin, my friends in the media gitu. Menurut gue tuh sekarang game-nya udah bukan awareness, tapi game-nya itu adalah gimana kita menaikkan literasi tanpa menaikkan sinisisme gitu. Is it even possible? Iya. Soalnya gini, kalau game-nya awareness doang, strategi lu beda daripada kalau lu game-nya itu adalah literasi dan optimisme gitu ya. Kalau game-nya cuma awareness, lu pakai rage bait, lu pakai itu semua teknik-teknik. Banyak gitu ya media yang sudah menerapkan itu. Itu pakai gitu, karena kalau emang goalnya awareness itu toolsnya, dan dulu pun pas awal-awal Wiwi kita mulai dengan itu gitu. Nah tapi sekarang menurut gue justru game-nya udah bukan di sana, dan ketika kita terus main teknik itu, kita malah memproduksi yang tadi, kita naikin sinisisme doang gitu. Jadi itu nggak produktif. I don't think we should be playing that game anymore. Nah, tapi sekarang pertanyaannya kan gimana kita mengedukasi ketika realita emang nggak bagus tanpa menaikkan sinisisme gitu kan. Kita nggak boleh sensor juga dong, kita nggak boleh poles-poles jadi propaganda pemerintah dong kita akhirnya gitu. Nah, tapi ya gimana kita bisa kasih tahu realita secara akurat, in a way, tapi yang bikin orang jadi kayak, oke, gue paham masalahnya, gue mau gini gitu. Itu emang susah ya, dan setelah gue pikir-pikir, ini juga ada pertanyaan, apakah ini jadi tanggung jawab media dan konten kreator gitu, apakah ini jadi lebih tanggung jawab setiap individu, bagaimana mereka meregulasi emosi dan juga mengkonsumsi konten dan sebagainya. Ini diskusi yang panjang dan jujur gue belum ada jawaban gitu ya. Cuman I think this is the question of this era. Gitu. How do we increase literacy and education tanpa increasing cynicism supaya kita tetap bisa dapat generasi yang empowered gitu. Nah, pada akhirnya sih, tapi yang gue lihat apa ya, at the very ya, ini lagi berproses dan ultimately sih emang ada dimensi kita harus become mentally resilient juga ya, gitu. Jadi I think banyak orang yang meningkatkan pengetahuan kognitif mereka, tapi habis itu lupa dengan pengetahuan yang meningkat pun kita harus resiliensi mentalnya juga meningkat sebenarnya. Apalagi di dunia yang semakin kayak gini, gitu. Tapi menurut lo sendiri ngelihat maksudnya anak muda Indonesia yang mungkin dengan naiknya literasi dengan media-media seperti ini yang sudah ada, dan juga mungkin ya sekarang lagi proses lah ya, kita juga kayak aduh gimana nih tinggal di negara ini dengan sinisisme yang tinggi dan lain-lain, dan banyak juga maksudnya yang hopeless jadinya. Gue bahkan nggak mau lihat gitu kan sama sekali dengan berita-berita ini. Tapi menurut lo apa sih yang diperlukan untuk menaikkan kembali semangat dan hope itu? Iya, jadi gini, gue tuh untuk sekarang ya, lagi-lagi ya, gue belum ada jawabannya. Cuman untuk sekarang, I arrive in this conclusion, yaitu gue bilangnya kita lihat wager aja gitu, atau kayak kalau kita pasang bet itu kan kita lihat probabilitas wager ya. Kalau kita sekarang, jadi gini kan ditanya apa yang bisa bikin kita hopeful. Menurut gue cuman diri kita yang bisa bikin kita hopeful. Soalnya gini, kalau kita nunggu alasan eksternal untuk berharap, itu namanya bukan berharap ya, itu namanya ya menjadi realistis. Kita optimis karena emang realitanya bagus gitu ya, saya realistis gitu. Tapi berharap itu kan sebenarnya ada unsur, walaupun realitanya begini, saya akan tetap berharap gitu. Jadi emang ada unsur itunya. Nah, gue mikir, kalau kita semua gak berharap, masa depan yang semakin buruk itu 100% akan terjadi. Tapi kalau kita masih berharap, artinya kita akan masih bergerak. Dan ketika kita masih bergerak, probabilitas masa depan yang lebih buruk itu berkurang dari 100% jadi berapa aku nggak tahu. Gitu.
Nah jadinya wagernya itu lebih masuk akal, kita ya udah harus tetap berharap gitu, walaupun mungkin kita ngelihat realita hancur banget, nggak jelas banget, belum kelihatan solusi atau titik terangnya. Ya tapi kalau kita berhenti berharap, kita berhenti bergerak, akan makin jelek nih, gitu. Itu 100%. Ya artinya kan kita harus kurangin probabilitas 100% itu dengan ya kita berharap, tapi kita nggak tahu berkurang jadi apa, 99%, 50%, 20%, tapi tetap aja kayak nggak ada yang tahu masa depan kan. Tapi yang kita bisa lakuin adalah ambil posisi yang paling masuk akal. Dan yang paling masuk akal untuk masa depan lebih baik itu adalah terus berharap, terus bergerak. Gitu sih gue akhirnya mikirnya. Dan definisi bergeraknya ini bergerak ke apa sih? Karena kan kayak kita jujur bingung nih mau ngapain gitu kan, untuk apakah pergerakan ini akan berdampak besar atau mungkin tidak berdampak sama sekali, takutnya juga sia-sia, menurut lo gitu? Jadi ketika gue bilang bergerak tuh emang nggak harus maksudnya kayak berkampanye, turun ke jalan, apa segala, atau yang attacking the problem directly, itu enggak ya. Cuman maksudnya gini, menurut gue tuh setiap dari kita punya zona-zona yang bisa kita kontrol. Dan ketika kita bisa bikin zona atau sphere of influence kita itu lebih baik, itu kan pasti ada ripple effect-nya gitu loh. Jadinya menurut gue tuh sesimpel kita mungkin nggak bisa bikin satu negara jadi lebih baik, tapi setidaknya bisa bikin lingkungan kita lebih baik. Banyak banget sih yang teman-teman gue tuh yang akhirnya masih bergerak gitu ya, dia tuh sekedar misalnya bikin beasiswa, program beasiswa gitu. Itu kan mungkin doesn't seem like much in the grand scale of masalah negara ini gitu. Cuman dari beasiswa itu akhirnya misalnya ada 5 anak yang akhirnya bisa belajar, bisa nimba ilmu, dan kita nggak tahu masa depan mereka bisa menjadi siapa gitu kan. Itu kan sebagai bentuk pergerakan menurut gue. Terus habis itu juga ada teman gue, dia buka apa sih kayak service recycling kecil-kecilan sampah, terus dia kontenin apa segala gitu. Nah itu kan akhirnya ripple effect, orang jadi kayak oh bisa ya kita nge-recycle gini, oh bisa ya sampah dibeginin-ginin, terus ada ripple effect kayak gitu yang walaupun dilihat kecil banget. Ada temen gue juga yang lagi berusaha nyelamatin sepetak, aku lupa luasnya berapa, cuman hutan gitu. Jadi ngeliat ini hutan dibabat-babatin semua, gue nggak bisa selamatin satu hutan Indonesia, tapi yang segini gue mau jagain nih gitu. Itu menurut gue udah doing something gitu. Tapi kalau orang itu udah pesimis, pasti kan pemikirannya kayak ngapain? Kayak gitu percuma, nanti juga gini, ngapain? Nah itu pemikiran itu yang nggak boleh gitu, menurut gue yang bahaya. Lu nggak harus selesain satu masalah negara gitu. Setidaknya yang bisa, lu tetap gerak, tetap lakuin. And I think pemikiran percuma buat apa ini kan baru muncul setelah kita punya akses ke sosial media ya. Yang setelah kita terpapar masalah-masalah dalam skala nasional dan bahkan global gitu, yang akhirnya bikin kita merasa kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apa yang bisa kita lakuin in that big of a problem? Nggak bisa gitu. Nah tapi kan zaman dulu ketika belum ada itu, kita fokus ke masalah yang ada di lokal kita kan, dan kita bisa intervensi itu. Nah menurut gue kita juga harus balik fokus ke situ, karena essentially masalah-masalah kecil ini itu bisa nge-ripple effect ke masalah yang besar. Atau sebaliknya, sebenarnya masalah yang besar kalau diurain itu terdiri dari masalah-masalah kecil yang perlu diintervensi sama berbagai macam orang dari berbagai macam sphere gitu. Jadinya ya harus gerak tuh itu maksudnya ya gitu. Dan mindset apa sih mungkin selain tadi mungkin jadi intervensi untuk dari sisi lokalnya, dari sekeliling kita, mindset apa sih mungkin yang sekarang ini anak muda ini harus punya ya, mungkin untuk ya developmentnya mereka sendiri, mindset juga terhadap lingkungan mereka, atau bahkan mindset terhadap pemerintah ataupun politisi yang memang sekarang ada, yang memang mereka harus punya gitu. Mindset ya. Mungkin pertama fokus ke jangka panjang. Jadi long term thinking tuh penting banget ya for everything. Kebanyakan dari kita tuh bikin kekacauan atau kesalahan tuh karena otak kita ke hijack dengan impulses atau insting yang pengen muasin short term desire gitu loh.
Yang padahal kalau kita rem, kita lihat ini dampaknya apa ya kalau long term. Itu pasti keputusan kita akan sangat beda. Itu mau di relationship, mau di karir, mau gimana kita nyoblos, gimana kita berinteraksi sama satu sama lain, itu semua kalau kita mikir long term, kita akan bikin keputusan yang sangat berbeda. Dan menurut gue kan sebenarnya when you boils it down, proses edukasi, ketika seseorang dibilang terdidik, ya, itu dia bisa mengkontrol insting atau impulses short term dia untuk sesuatu long term. Ya kan, misalnya short term kayaknya enak nih gue leha-lehaan nyantai di rumah scrolling TikTok aja nggak ngapa-ngapain, itu tuh enak gitu. Tapi kalau mikir long term, karir gue mau jadi apa, itu nggak make sense, ya kan. Atau misalnya kita pengen jadi sehat gitu long term, pasti kan short termnya itu kan pengen makan yang nggak bener, makan yang manis-manis atau minum-minum apa sebagainya gitu. Kalau kita ngikutin short term impulse, itu pasti kacau gitu. Tapi kalau kita ngikutin long term, beda lagi gitu. Nah, jadi kita harus jadi manusia-manusia yang lebih prioritizing long term thinking sih, in my opinion. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tadi ya mungkin kita harus jadi realis, optimis, in my opinion. Realis, optimis itu artinya kita tetap melihat realita sebagaimana adanya, tapi tetap harus optimis gitu. Kan ada realis, pesimis. Menurut gue itu nggak produktif sih, karena yang tadi gue udah jabarin. Tapi kita harus jadi realis, optimis, walaupun kelihatan naif, kelihatan lugu gitu atau kayak nggak masuk akal. Tapi lagi-lagi kalau kita urutin wager-nya tadi, probabilitasnya lebih masuk akal kita ngambil yang situ daripada yang pesimis. Betul. Oke, last question. Oke. Mungkin kita udah bahas lumayan banyak tentang politik, tentang upbringing dan your experience dan apapun yang memang mindset yang bisa di-share juga ya ke audience. Tapi last question, karena dari sisi gue itu lumayan sering ngomongin tentang finance. Iya benar, ini tadi jadi politik banget ya. Ini politik banget, nggak apa-apa, kita ngikutin dari guestnya. I see, oke. Ada satu hal yang belum kita bahas juga. Abigail ini bersama dengan partnernya ya, Kania, ini kan launching juga buku namanya Makannya Mikir, dan ada buku kedua yang namanya tapi itu bukan aku yang nulis, itu dari penerbit kita namanya Prinsipil Ekonomi oleh Ferry Irwandi. Jadi ada beberapa buku nih yang memang sudah dirilis dan sudah terjual lumayan puluhan ribuan kopi. Kenapa sih awalnya mikir untuk rilis buku itu, dan apa sih dampak yang diharapkan dari rilis buku tersebut? Iya, jadi kalau buku Makannya Mikir tuh emang aku sama Kania nulis ya. Alasan kita nulis buku Makannya Mikir yang sebenarnya itu tentang ngajarin mikir sih. Itu kalau dari aku pribadi, itu tadi kan kita udah ngomongin banyak tentang politik ya. Kalau politik itu kan kita udah mulai bahas isu gitu. Nah, tapi seringkali I find ketika aku bahas isu nih, misalnya ABCD gitu, terus aku lihat komennya, beda banget ya, kok nggak nyambung gitu. Padahal gue ngomong ini, kok dibalesnya ini gitu. Terus abis itu kadang gue juga ngelihat misalnya perdebatan politik di sosial media gitu, gue kayak ngikutin, gak nyambung banget, kenapa jadi kesini gitu, kecampur-campur apa segala. Nah akhirnya tuh gue simpulin bahwa salah satu fondasi yang harus dibenerin itu adalah cara berpikir untuk kita bisa berdemokrasi, untuk kita bisa hidup dengan benar gitu. Not just in the context of country ya, cuman untuk kita hidup aja, apalagi di dunia modern yang semakin kompleks ini. Dan yang masih jarang diajarin itu justru proses berpikir yang fundamental banget. Yang masih banyak orang ketukar gitu, kayak sesimpel objective oriented principle. Misalnya kan suka banyak ya, Kak mending ini atau ini gitu, Kak mending saya begini atau gini gitu. Mungkin kamu juga sering dapat DM gitu kali ya. Nah sekarang semua kan jawabannya tergantung gitu, dan orang ketika dijawab tergantung kesel, dia bilang kakak mah nggak mau jawab gitu. Bukannya nggak mau jawab bro, tapi kayak maksudnya misalnya nanya, Kak mending aku taruh duitnya di saham atau aku pakai buat S2 gitu misalnya. Jawabannya tergantung kamu mau apa gitu kan. Dan tergantung konteks kamu apa gitu. Nah itu tuh objective oriented principle, yang artinya sebuah keputusan itu baik, buruk, tepat, salah, efektif, gak efektif, itu tergantung tujuan dan konteks kita. Itu kan framework gitu, yang banyak orang masih gak familiar with, unfortunately.
Atau yang kedua, salah satu yang kita bahas juga, bedain ranah realita sama preferensi. Ranah realita nggak bisa menurut saya, ya itu you cek lah realita. Misalnya, Teresa menurut kamu di luar hujan nggak? Nggak bisa Nggak kan? tahu gitu ya. Iya, menurut aku nggak hujan gitu, padahal hujan nggak bisa gitu kan, kita harus buka jendela nih, kita lihat di luar itu. Tapi kan kalau misalnya pertanyaannya kamu suka hujan apa enggak, ya itu bisa menurut saya itu ranah preferensi gitu. Nah, banyak perdebatan tuh akhirnya begini, yaitu karena sebenarnya topiknya objektif atau ranah realita, tapi diargumentasiin dengan menurut saya. Atau kebalikannya, sebenarnya ini preferensi. Abis itu ditanya, mana jurnal ilmiahnya? Loh, ya kan, bingung gitu. Nah, itu jadi kayak hal-hal seperti itu tuh kita tulis di bukunya, karena menurut kita tuh masih kurang banget gitu. Dan ini sangat dibutuhkan ya untuk banyak hal, dan pada akhirnya setelah kita, jadi premis simple buku adalah banyak ribetan di hidup kita tuh terjadi sebenarnya bukan karena malapetaka, bukan karena orang jahatin kita, tapi karena kebodohan. Gitu, sesimpel ya. Kebodohan diri kita, kebodohan orang lain, gitu kan. Dan di buku itu juga kita bedain ya, orang jahat sama bodoh tuh beda gitu. Kadang Contohnya orang jahat dan bodoh perbedaannya. Nah, jadi gini, dari bukunya itu kita bilang definisi orang bodoh tuh apa? Orang bodoh tuh ngerugiin dirinya, ngerugiin orang lain. Orang jahat itu nguntungin diri, ngerugiin orang lain. Nah, kita argue orang bodoh itu tuh bisa jadi lebih bahaya dari orang jahat. Kenapa? Karena nggak bisa diprediksi. Kayak kalau orang jahat nih ya, misalnya maling gitu. Kalau ada maling kan pasti tujuan mau memperkaya diri. Kalau dia ngerampok rumah kita, pasti dia ngejar barang-barang berharga, ya dong. Jadi karena itu bisa diprediksi, akhirnya kita taruh brankas besi, ya kan. Akhirnya barang-barang berharga kita taruh di mana, kita umpetin, atau kita taruh di bank, duit ya apa. Jadi maksudnya kayak bisa diintervensi karena itu bisa diprediksi gitu. Nah, sekarang kita bayangin orang bodoh, ya, yang ketika dia mungkin tujuannya pengen apa, tapi dia ngelakuin sesuatu yang di luar nalar, akhirnya ngerugiin orang, ngerugiin diri dia. Itu kayak misalnya di jalanan nih, ada orang tujuan dia tuh pengen buru-buru nyampe kantor. Apa yang dia lakuin? Dia nyalip gini, akhirnya tabrakan. Dia nabrak, orang nabrak, cepet gak nyampe kantor? Enggak juga. Nggak nyampe malah kan. Nah, itu kan siapa yang bisa prediksi itu? Nggak ada gitu, nggak bisa. Apa mode intervensinya? Nggak ada. Nah, jadi apa, dan kita sangat serius ya menanggapi orang-orang jahat. Kita udah ada institusinya, kita ada payung hukumnya dan sebagainya, tapi kebodohan itu untuk kita masih hahaha doang gitu. Padahal banyak banget kesengsaraan yang dicapai itu karena inkompetensi dan kebodohan. Ya nggak usah jauh-jauh, misalnya tadi kita ngomongin pemerintah gitu. Gue yakin banget banyak policy itu niatnya baik. Niatnya baik tapi eksekusinya ngaco atau kurang kompeten yang mengeksekusi atau yang merumuskan, akhirnya babak belur semua orang gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya tuh buku ini juga argue bahwa kita harus mengintervensi kebodohan dan inkompetensi seserius kejahatan. Gitu. Nah, so far sih resepsinya turns out bagus banget ya. Maksudnya kayak I think salah satu alasan kenapa akhirnya kejual sekarang udah tembus 55.000 itu yang aku lihat tuh, jadi orang yang baca, mereka review bagus, mereka rekomendasi ke temennya, akhirnya pada beli lagi gitu, jadi nge-ripple. Banyak banget yang cerita kayak, Kak bagus banget bukunya, makasih banget, aku sampai beli 3 lagi buat temen aku suruh mereka baca gitu. Atau misalnya ada orang yang beli, dia taruh di kafenya supaya orang bisa baca, terus sampai dicolong. Itu aku pernah kayak, Kak bukunya dicolong gitu. Kayak waduh, bingung juga ya gimana. Terus waktu itu juga pernah aku lihat ada yang IG story, dia naik Grab, terus driver Grabnya taruh buku Makannya Mikir di passenger itu, seat, supaya orang yang naik itu bisa baca gitu. Jadi kayak emang kayaknya yang gue lihat tuh pembaca itu ngerasa dia belajar sesuatu dan dia tuh kayak
ini orang harus tahu nih gitu. Nah jadi tuh akhirnya mereka yang ikut mempromosikan ya dan sebagai. Jadi itu sih. in my Oke. opinion. Dan itu bagus juga karena konsep mikir dengan pintar ini kan dan konsep mikir dengan pintar ini kan something yang mungkin bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari juga ya. Nggak cuman specifically gimana caranya gue bisa sukses di pekerjaan atau dan Enggak. lain-lain, karena ini something yang Everything. general yang Iya. bisa diterapkan dan memang menjadi literasi supaya orang-orang Indonesia itu kalau misalnya mengutarakan pendapat bisa lebih pintar gitu ya. Benar-benar, absolutely. Dan kita juga di buku Makanya Mikir kita pengen nekenin gitu ya bahwa menjadi pintar tuh bukan menjadi yang si paling sok tahu atau orang nyebelin yang kayak menurut saya bukan gitu, kayak enggak gitu. I think pintar atau orang yang suka berpikir tuh punya konotasi stereotip yang jelek gitu ya karena banyak yang jadi nyebelin. Nah makanya chapter terakhir di buku kita tuh judulnya buat apa pintar kalau nyebelin. Cause being smart itu actually lu tuh harus jadi orang yang asik, itu bagian dari kecerdasan sosial kan sebenarnya. Orang yang asal tubruk aja kayak nggak mikirin konsekuensi itu nggak pinter gitu sebenarnya. Orang yang pintar sekedar dia bisa berpikir secara akurat supaya dia bisa mengambil langkah paling efektif untuk mendapatkan goalnya. Sesimpel itu gitu sebenarnya. Nah jadinya yang bab terakhir tuh kita lumayan banyak ngomongin soal kecerdasan sosial lah bisa dibilang. Oke. Dan pertanyaan terakhir karena kita waktunya sudah mau habis. Pertanyaan terakhir mungkin tadi kita udah ngomongin juga tentang bukunya Makanya Mikir. Kita udah ngomongin juga tentang perjalanan hidup Abigail, udah ngomongin juga tentang inspirasi-inspirasi kenapa bisa co-found banyak sekali mungkin media outlet untuk anak muda zaman sekarang. Cuman karena aku juga bahasnya finance rata-rata, jadi pengen tahu sih mungkin satu hal atau mungkin beberapa hal yang orang-orang awam itu di rumah juga bisa tahu gimana sih caranya bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Itu pertanyaan yang memang harus ditanyakan ke setiap guest. Mungkin bisa dijawab dari konteks Abigail. Dapat 1 miliar pertama kalau untuk gua pribadi itu dari multiple channel ya, maksudnya kayak gak cuman dari satu sumber gitu. Ada of course dari kayak brand partnership yang I do, terus abis itu juga ada dari speaking engagement, terus of course dari media, terus abis itu juga dari buku yang kita jual, itu semua combine lah. Nah tapi jadi kalau misalnya pelajarannya sih, gue tipe orang yang bukan tipe yang maksudnya punya goal kayak gue pokoknya harus punya 1M di umur ini atau gue harus ini. Gue bukan tipe yang kesana. Gue tahu ada orang yang sangat-sangat goal oriented dalam hal itu dan I think that's great, that's amazing. Itu craftnya mereka. Tapi kalau gue sih dari dulu gue pernah dengar satu talk show. Gue lupa yang ngomong siapa, tapi dia bilang gini, gue percaya quality content akan menemukan bisnis model ya, gitu. Gue nggak tahu apa, tapi gue percaya one day quality content akan menemukan bisnis model ya. Dan itu tuh nggak tahu kenapa itu resonate banget sama gue, karena gue emang I do what I do because I love it. Gue suka banget emang bikin konten edukasi, gue suka banget nulis, gue suka banget sama audience gue, that's why gue nggak capek-capek gitu interaksi sama mereka, crafting something untuk mereka dan sebagainya. Dan untuk gue tuh, gue fokus ke sana dulu, baru gue belajar monetisasi itu belakangan gitu ya. Jadi gue fokus ngasah skill sama bangun nama baik. Dari situ baru oportunitas yang datang sih sebenarnya. Dan menurut gue itu sih yang mungkin, especially mungkin kalau di ranahnya yang rada public facing ya, yang misalnya media atau misalnya konten atau misalnya lu bikin karya atau apa. Inevitably kan sebenarnya menurut gue sekarang semua karya tuh harus ada unsur marketingnya ya. Nama baik sama kualitas tuh penting banget. Kalau mau bikin
uangnya tuh yang long term lagi-lagi gitu. Maksudnya gini, kalau mindsetnya cuman gue mau bikin 1 M aja Kak, gue nggak peduli gitu. Nipu aja. Nipu aja. Gampang gitu ya. Dapat kok. Nah, lu telepon aja pura-pura jadi orang apa gitu terus lu nipu. Itu dapat kok. Atau misalnya iya apa suka yang reseller tiket konser gitu kan, terus tiba-tiba lu kabur bikin akun baru gitu. Banyak cara untuk bikin 1M gitu. Nah, tapi I would assume kan ini mau bikin 1M yang selaras sama value kita ya, dan yang long term yang bisa direplicate terus akhirnya bisa terus-terusan gitu kan. Ya itu harus jaga nama baik sama kualitas. Kayak semua business person, entrepreneur yang gue tahu itu mereka nggak ngejar duitnya di deal pertama gitu. Bahkan kadang deal pertama mereka kasih for free untuk bisa jalin hubungan dulu. Soalnya mereka kejar yang long term ya. Soalnya real money itu selalu dibuat di deal kedua, ketiga, keempat. Yang long term. Itu yang gue pelajarin sih. Jadinya sih harus fokus jaga nama baik dan beneran produce quality ya. Lagi-lagi yang misal buku gue tuh, mungkin bisa gue bikin dengan marketing scheme yang kayak gimana apa segala, tapi ketika orang beli buku jelek, dia akan kasih gue review jelek dong. Terus habis itu nggak akan ada yang mau beli lagi kan. Nah jadi emang kualitasnya tuh tetap harus ada juga ya. Jadi itu sih mungkin, gue nggak tahu membantu apa enggak. Pasti membantu. Thank you so much Abigail untuk insight-nya, dan semoga menginspirasi juga orang-orang di rumah. Thank you. Thank you.